Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Prinsip-prinsip pembelajaran SKI. Yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Berkenaan dengan prinsip motivasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran pendidikan agama. Yang pertama yaitu memberikan dorongan, yang kedua memberikan insentif, yang ketiga motivasi mempresentasi, yang keempat motivasi kompetensi, yang kelima motivasi kebutuhan menurut Maslow. Yang B, keaktifan dalam pembelajaran. Pengertian pembelajaran aktif menurut A.Y. Sugeng. Pengertian pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Yang C, keterlibatan langsung. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip aktivitas bahwa setiap individu harus terlibat langsung untuk mengalami hal ini sejalan dengan pernyataan. Yang D, pengulangan pembelajaran. Pengulangan merupakan salah satu prinsip dalam belajar. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Selanjutnya oleh teman saya. Jadi yang E yaitu tepuk tangan. Di sini apabila hambatan itu terrealisasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan baru, demikian seterusnya. Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan yang baik, maka bahan belajar haruslah menantang. Yang F, proses pengembangan individu. Jadi sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun pada akhirnya perkembangan juga melibatkan penurunan fungsi atau kematian. Mengemukakan definisi perkembangan sebagai suatu cara manusia untuk tumbuh, beradaptasi, dan berubah di sepanjang hidupnya. Di sini tipe-tipe perkembangan dijelaskan pada Moreno bahwa perkembangan terdiri dari perkembangan fisik, yaitu perubahan dalam segi fisik dan kemampuan motorik. Perkembangan kognitif yaitu perubahan yang terjadi pada pikiran dan cara berpikir manusia. Jadi yang G, balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan. Apakah demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguat bagi dirinya sendiri. Selanjutnya H. Perbedaan siswa merupakan individual yang unik, artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Setiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasifikasi yang dilakukan di sekolah kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Umumnya pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu dengan kemampuan rata-rata. Kebiasaannya kurang lebih sama, demikian pula dengan pengetahuannya. I. Evaluasi. Pengertian evaluasi pendidikan penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai sesuatu adanya unsur penelitian. Nilai ini yang membuat konsep penilaian sering disamakan atau disejajarkan evaluasi. Dalam pengertian yang lain, penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menaksirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis. Ada dua kelompok yang dinilai dalam pembelajaran, yaitu proses dan hasilnya. Yang pertama, fungsi evaluasi pembelajaran bagi guru adalah memperbaiki proses pembelajaran.
Yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran bagi siswa yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil dan kualitas kompetensi dirinya. Sekian dari hasil makalah kami, lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.